Saya guru di SMK Kesehatan Purworejo. Saya mengajar mata pelajaran kimia farmasi di kelas 12 farmasi. Selain mengajar, saya juga seorang instruktur Microsoft Office 365. Saya juga penggerak di komunitas guru belajar Purworejo di bawah naungan komunitas guru belajar Nusantara. Di tahun 2019, saya pernah menjadi peneliti di Hibah Penelitian Sea Molek. Dan di tahun 2021, saya sedang mengikuti pelatihan Wardah Inspiring Teacher. Demi bangsa dan Pandemi memaksa kita untuk berjuang lebih keras menghadapi tantangan digitalisasi. Dunia pendidikan harus beradaptasi dengan cepat mengatasi kesulitan pembelajaran daring bagi seluruh pelajar di Indonesia. 1 tahun lebih kita menghadapi pembelajaran jarak jauh. Akhirnya pembelajaran tatap muka terbatas bisa dilaksanakan. Berbagai persiapan dan protokol kesehatan kami upayakan agar tercipta ruang belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, guru, dan warga sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan SMK Kesehatan Purworejo dengan berbagai persiapan. Vaksinasi telah selesai dilaksanakan untuk seluruh guru, karyawan, dan juga siswa. Setelah melaksanakan pembelajaran daring selama masa pandemi ini, tentunya kami khawatir akan terjadinya learning loss pada proses pembelajaran saat PTMT dilaksanakan. Berbagai strategi, metode pendekatan, dan pelatihan kepada guru kami laksanakan untuk mengatasi terjadinya learning loss pada murid kami. SMK Kesehatan Purworejo adalah SMK swasta yang terletak di pusat kota. PTMT dilaksanakan dengan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Saya Arini Fadila, saya mengajar mata pelajaran kimia farmasi. Kimia farmasi adalah mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa karena banyaknya hafalan rumus dan juga kosakata asing. Sebagai seorang guru, saya ingin murid-murid saya lebih mudah mempelajari kimia farmasi dan menyukai mata pelajaran tersebut. Apalagi ketika pandemi melanda, kemampuan dan kemauan mereka untuk mempelajari hal-hal yang dianggap sulit mengalami penurunan. Keresahan itu pun benar terjadi ketika PTMT diuji coba di SMK Kesehatan Purworejo, prestasi dan motivasi belajar mereka mengalami penurunan. Ketercapaian kompetensi pun rendah. Murid saya mengalami kesulitan untuk mengingat kosakata, rumus maupun materi yang saya berikan. Ciri seperti inilah yang membuat saya berpikir learning loss telah terjadi pada murid saya. Dengan cepat, saya membuat kesepakatan kelas dan melakukan observasi. Di awal PTMT, saya membuat kesepakatan dengan kelas. Saya melakukan wawancara terbuka dengan siswa mengenai kesulitan belajar yang mereka alami, metode dan media yang mereka sukai, serta jam belajar yang menurut mereka efektif ketika di rumah. Hasil wawancara dengan murid, saya konsultasikan dengan wali kelas dan juga guru BK. Akhirnya, saya memilih menggunakan metode pembelajaran campuran dan berbasis proyek atau disebut Project Based Blended Learning. Metode ini saya pilih karena siswa tidak masuk setiap hari dan jam belajar belum maksimal, sehingga pembelajaran di rumah harus dirancang seefektif mungkin agar dapat bermakna seperti pembelajaran di sekolah. Dalam Project Based Blended Learning tersebut, sesuai kesepakatan, saya memberikan materi berupa soft file yang diupload melalui Google Classroom saat daring dan buku paket dari perpustakaan ketika tatap muka. Soal evaluasi juga saya rancang sesuai dengan kebutuhan mereka dan waktu pengerjaan yang fleksibel dengan deadline waktu yang telah disepakati. Pada pembelajaran Project Based Blended Learning untuk materi uji kualitatif senyawa obat ini, saya memberikan kesempatan mereka membuat video praktikum sendiri. Mereka membuat video praktikum dan melakukan editing dengan smartphone yang mereka miliki. Kegiatan ini saya bebaskan mereka untuk mencari lokasi dan pernak-pernik syuting sendiri baik di rumah maupun di sekitar sekolah. Hasil video yang mereka buat ternyata bagus dan dapat menjadi bahan pembelajaran yang diupload di media sosial. Beberapa proyek lain juga dibuat di rumah dan dipresentasikan saat tatap muka terbatas. Dengan metode Project Based Blended Learning ini ternyata membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Mereka memahami materi dengan cara bergerak dan menghafal naskah untuk dimasukkan ke dalam video. Terlihat juga motivasi belajar mereka mengalami peningkatan karena murid menjadi lebih sering bertanya pada saat pembelajaran berlangsung baik secara daring maupun secara luring. Harapan saya, learning loss dapat diatasi dengan cara mengubah metode yang digunakan menjadi lebih fleksibel dan memahami kebutuhan serta hal-hal menyenangkan bagi siswa, sekaligus menggali potensi yang ada pada diri murid.
Tindak lanjut dari praktik baik pembelajaran yang saya lakukan di SMK Kesehatan Projo adalah guru dan siswa difasilitasi untuk lebih mudah mengakses laboratorium komputer dalam rangka peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi. Siswa diperbolehkan mengupload karya mereka ke media sosial milik SMK Kesehatan Projo melalui seleksi dan dari kurator bidang isi dan juga konten. Mereka juga dapat memajang karya mereka di majalah dinding sekolah ataupun perpustakaan. Penggunaan smartphone diperbolehkan di sekolah dengan catatan siswa menggunakannya untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran seperti mengakses materi, mencari referensi, atau bentuk literasi digital lainnya. Demikian video laporan praktik baik pembelajaran mengatasi learning loss menggunakan metode Project Based Blended Learning yang saya sajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.